Assalamualaikum anak-anak hebat. Ketemu lagi ya dengan Ibu. Kalian apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik ya. Dan tetap menjaga kesehatan, oke? Kali ini Ibu akan membahas materi tema 5F subtema 2, yaitu tentang perpindahan kalor, konduksi, konveksi, dan radiasi. Diperhatikan baik-baik ya. Sambil Ibu membahas, sambil kalian mencatat materi yang menurut kalian penting. Sebelum membahas perpindahan kalor atau panas, alangkah baiknya kita mengetahui prinsip perpindahan kalor. Nah, prinsip perpindahan kalor yaitu benda yang melepas kalor adalah benda yang bersuhu tinggi, sedangkan benda yang menerima kalor adalah benda yang bersuhu lebih rendah. Jadi intinya kalor atau panas memiliki sifat dapat berpindah dari benda yang panas ke benda yang dingin. Untuk lebih jelasnya, perhatikan peristiwa berikut ya. Telur panas yang baru saja direbus akan direndam di air dingin. Nah, lama-kelamaan air dingin akan menjadi hangat. Begitu juga dengan telur. Ini membuktikan bahwa energi panas memiliki sifat dapat berpindah dari benda yang panas ke benda yang dingin. Bagaimana? Sampai sini kalian sudah paham? Ibu harap kalian tetap fokus ya, anak-anak hebat. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis benda berdasarkan kemampuan menghantarkan kalor atau panas. Yang pertama yaitu konduktor. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas atau kalor dengan baik. Contoh bendanya yaitu besi, emas, tembaga, perak, aluminium. Yang kedua yaitu isolator. Isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas atau kalor. Contoh bendanya yaitu kayu kering, berlian, oli, kaca, karet. Pernahkah kalian merasakan ketika tubuh dekat dengan api unggun, tiba-tiba tubuh kita menjadi hangat? Lalu, pernahkah kalian merasakan ketika sendok dimasukkan ke dalam air panas atau kopi panas, sendok menjadi ikut panas? Kalian tahu jawabannya? Nah, kalian harus tahu peristiwa ini terjadi karena benda panas memberikan kalor pada benda dingin. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas macam-macam perpindahan kalor. Panas atau kalor dapat berpindah melalui 3 cara ya. Yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, yang ketiga radiasi. Ayo diperhatikan baik-baik ya, tetap fokus anak hebat. Perpindahan kalor yang pertama yaitu konduksi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui suatu benda tanpa disertai perpindahan benda tersebut. Jadi yang berpindah hanya energi panasnya saja ya, sedangkan benda perantaranya tetap diam. Selanjutnya, contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu membakar logam. Misalnya kita akan membakar besi. Walaupun hanya salah satu ujung besi yang dipanaskan, tetapi panasnya akan menyebar ke seluruh bagian besi sampai ke ujung yang tidak ikut dipanasi. Contoh konduksi yang kedua yaitu saat kita membuat kopi panas. Maka sendok yang dimasukkan ke dalam kopi panas akan ikut menjadi panas. Contoh konduksi yang ketiga yaitu saat kita menyetrika baju. Panas dari setrika akan berpindah ke baju yang kita setrika. Perpindahan kalor yang kedua yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai perpindahan zat perantaranya, atau dapat dikatakan juga perpindahan panas secara aliran.
Contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat yaitu angin yang berhembus dari darat ke laut. Sedangkan angin laut yaitu angin yang berhembus dari laut ke darat. Contoh yang kedua, ketika sedang memasak air di dalam panci. Otomatis air yang terlebih dahulu panas yaitu air yang berada di bagian bawah panci yang dekat dengan api. Air panas ini akan otomatis menuju ke atas, sedangkan air yang di atas yang masih dingin akan menuju ke bawah. Begitu seterusnya. Peristiwa konveksi ini terjadi selama proses memasak air. Untuk yang selanjutnya, Ibu akan membahas perpindahan kalor secara radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara, tetapi melalui pancaran. Contoh peristiwa radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, panas matahari sampai ke bumi walaupun melalui ruang hampa. Yang kedua, pakaian menjadi kering saat dijemur di bawah terik matahari. Yang ketiga, tubuh terasa hangat saat di dekat api unggun. Bagaimana? Sampai sini apa kalian sudah paham? Insya Allah sudah paham ya. Nah, karena kalian sudah paham, Ibu akan memberikan kalian 3 pertanyaan. Nah, kalian jawab di kolom komentar ya. Tidak lupa disertakan nama dan kelas. Oke. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu energi panas dapat berpindah dari tempat yang bersuhu tinggi atau panas ke tempat yang bersuhu lebih rendah atau dingin. Lalu, panas atau kalor berpindah melalui 3 cara. Yang ke-1, konduksi, kedua, konveksi, ketiga, radiasi. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan menghubungi Ibu ya. Ibu harap kalian tetap semangat belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.